Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 251 Jasper tetap tenang saat dia menepuk lengan Wendy, memberi isyarat agar dia tenang, aku akan mengurus keduanya, kata Jasper. Wendy mengangguk dan berkata dengan marah, Jasper, kau harus memberi mereka pelajaran kali ini. Beri mereka pelajaran. Jasper tersenyum ketika dia berkata perlahan, aku sudah memberi mereka pelajaran, tapi sepertinya mereka belum berhubungan dengan kenyataan. Pelajaran tidak cukup untuk orang seperti mereka. Jasper tersenyum, tetapi Wendy, yang mengenalnya seperti punggung tangannya, tahu bahwa dia sangat marah. Wendy tahu Jasper sangat marah karena Mark memiliki niat jahat terhadapnya. Hatinya merasa hangat mengetahui hal itu. Aku harus merepotkanmu dengan sesuatu. Jasper berkata kepada Julian, telepon mereka dan beritahu mereka bahwa rencanamu berhasil. Julian tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tapi dia bisa merasakan kebekuan yang tersembunyi di dalam ekspresi tenang di wajah Jasper. Tanpa bertanya lagi, dia mengangguk dan mengeluarkan ponselnya untuk menelepon. Di sebuah restoran dekat Hotel Marriott, Mark dan Steve sebat sambil menatap telepon diam di atas meja, kepanikan muncul di dalam diri mereka. Tiba-tiba, telepon berdering. Steve segera menjawab telepon. Beberapa saat kemudian, dia menutup telepon dan tersenyum lebar pada Mark. Tuan Muda Zion, sudah selesai. Mark berdiri dan menahan kegembiraannya saat dia bertanya, benarkah? Steve mengangguk dan berkata, itu Julian di telepon. Dia mengatakan kepadaku bahwa dia telah berhasil mengendalikan Jasper dan Wendy. Yang kita butuhkan sekarang adalah kau mempermalukan mereka dengan kehadiranmu, Tuan Muda Zion. Mark tertawa terbahak-bahak sambil menepuk punggung Steve dengan gembira. Tidak buruk, aku akan mengingat kontribusimu dalam hal ini. Steve tertawa bersamanya ketika dia berkata dengan sinis, aku ingin tahu seberapa liar Jasper dan Wendy kali ini. Jangan khawatir, aku akan memastikan kau mendapat kesempatan untuk mempermalukan Jasper. Aku akan membuatnya berbaring di lantai dan melihatku bersenang-senang dengan Wendy. Mark tertawa terbahak-bahak. Kedua pria yang bersemangat itu buru-buru berdiri dan berangkat menuju Hotel Marriott. Dalam 10 menit, Mark membawa Steve ke pintu kamar. Mark tidak bisa menyembunyikan seringai senang di wajahnya saat dia mengetuk pintu. Baru hari ini, Jasper menamparnya dan memaksanya merangkak keluar ruangan. Sekarang, dia telah kembali. Semuanya telah menjadi ingkaran penuh. Sekarang, dia akan menginjak wajah Jasper dan bertanya siapa pemenang sebenarnya. Sedangkan Wendy Suler, dia bisa berpura-pura menjadi tinggi dan perkasa semua yang dia suka. Dia akan melihat apakah dia bisa terus mempertahankan kepribadian aristokratnya setelah dia merobek pakaiannya. Ceritanya pasti menjadi musik di telinga. Wajah Mark memerah karena kegembiraan saat dia membayangkan pemandangan itu. Dia tidak bisa menunggu pintu segera terbuka. Julian berdiri di balik pintu. Awok, bagus, Julian. Aku mengagumimu. Mark tertawa saat berbicara dengan Julian. Kemudian, dia mendorong pintu terbuka untuk masuk. Steve mengikuti di belakangnya. Julian memperhatikan mereka memasuki ruangan sebelum dia dengan tenang menutup pintu dan menguncinya. Mark dan Steve pasti tidak menyadarinya dalam kegembiraan mereka. Begitu dia memasuki ruangan, Mark tertawa terbahak-bahak saat dia berteriak, Jasper Line, kau tidak menyangka ini, kan? Aku kembali. Aku bisa melakukan apapun yang aku mau padamu di Provinsi Brak. Sudah terlambat untuk menyesal sekarang, Jasper. Mark menyadari bahwa Jasper sedang duduk dengan nyaman di sofa ketika dia melangkah ke kamar. Dia lupa apa yang akan dia katakan. Keheningan menggantikan suaranya yang arogan dan angkuh seolah-olah seseorang telah melingkarkan tangan mereka di tenggorokannya. Jasper memutar-mutar gelas arak yang dipegangnya dan mengangkatnya ke arah Mark dan Steve, yang terkejut sampai ke inti mereka saat dia tersenyum. Dia tampak tenang dan elegan. Tuan Muda Zion, apa kau terkejut? Bab 252 Mark dan Steve merasa seolah-olah mereka akan menjadi gila. Kegembiraan mereka turun dari ketinggian surga ke lubang neraka begitu mereka melihat Jasper. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Mereka benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Dalam imajinasi mereka, Jasper telah terbaring di genangan darah. Siap untuk melontarkan kutukan atau berlutut dan memohon saat melihat mereka. Apapun yang terjadi,
Dia seharusnya tidak duduk di sofa utuh dan menyeruput anggur merah, tampak seolah-olah dia sedang menunggu kedatangan mereka. Siapa dalang-dalam skema yang mereka rencanakan dengan rumit? Steve mulai berkeringat deras saat dia panik. Bibir Mark bergetar saat kilauan itu meninggalkan matanya. Tentu saja, keduanya memandang Julian bersama-sama. Ekspresi di wajah Julian tenang saat dia berjalan menuju sofa tempat Jasper duduk. Dia berdiri dengan perhatian. Sebuah jawaban yang enggan diterima Mark muncul di benaknya saat dia menatap Julian, yang balas menatap dengan ekspresi acuh tak acuh. Mereka telah dikhianati oleh Julian. Julian Lager, kau berani mengkhianatiku. Steve menatap Julian dengan kaget dan meraung marah setelah memahami apa yang sedang terjadi. Julian tidak menjawab, bertingkah seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa. Mark sangat marah sehingga dia berbalik dan menamparkan Steve. Sambil menggertakkan giginya, dia berkata, "Ini adalah orang terpercaya yang kau temukan. Seorang pengkhianat sialan." Steve terkejut dengan tamparan Mark. Dia menoleh ke sisi lain, takut melihat ekspresi marah Mark. Seluruh dirinya telah dikuasai oleh perasaan takut dan gentar. Kemana keangkuhannya menghilang sekarang? Jasper mencondongkan kepalanya dan menenggak sisa anggur sebelum dia perlahan meletakkan gelas di meja samping. "Aku kira hanya itu yang kau miliki." Ketika dia mendengar Jasper, Mark menarik napas dalam-dalam dan bergidik ketika dia berkata, "Jasper, tidak, saudara lain, ini semua kesalahan si idiot Steve Kuer. Dia yang memaksaku melakukan ini. Aku tidak pernah ingin membalas dendam padamu. Dia juga yang menghubungi Julian. Saudara lain, tolong maafkan aku." Mark tidak menyangka ini akan terjadi. Ayahnya ingin dia meminta maaf, dan memang dia datang untuk meminta maaf sebelumnya. Namun, dia marah dengan penghinaan dan dengan demikian mengatur rencana ini. Dia tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi ketika keluarganya mengetahui kecelakaan ini yang pasti akan mempengaruhi galangan kapal keluarganya. Jadi, Mark memutuskan untuk merendahkan diri terlebih dahulu. Tidak peduli apa, dia akan menjual Steve terlebih dahulu. Yang penting adalah menenangkan emosi Jasper. Steve tidak percaya bahwa Mark menjualnya. Dia berkata dengan marah, "Mark Zion, kaulah yang pertama kali menghubungiku untuk membantumu menemukan." Dia belum selesai berbicara ketika Mark, yang ada di sampingnya, menendangnya ke samping dan meraung dengan marah, "Apa aku akan berada dalam kekacauan ini jika bukan karena kau? Jebakan brengsekmu." "Cukup," suara Jasper terdengar, menghentikan keduanya dari saling mencabik-cabik lebih jauh. "Tuan Muda Zion, kita semua sudah dewasa di sini. Jangan perlakukan pihak lain seperti orang bodoh. Bukankah lebih baik membiarkan semuanya berlalu begitu saja?" Kemudian, tatapan Jasper mendarat pada Steve, yang memiliki ekspresi terluka dan marah di wajahnya. Dia terkekeh ketika berkata, "Steve Kuer adalah anjing gembala terbaik. Apakah dia punya nyali untuk melakukan hal seperti ini?" Mark menjadi tenang setelah mendengar itu. Dia menarik napas dalam-dalam dan menatap Jasper dengan saksama saat dia bertanya, "Apa yang kau inginkan?" "Apa yang aku inginkan?" Nada bicara Jasper ringan dan menyenangkan seolah-olah dia sedang berbicara dengan seorang teman. Namun, dalam sekejap mata, Jasper meraih gelas anggur di atas meja dan menghantamkannya ke kepala Mark. Kaca pecah menjadi potongan-potongan kecil yang tak terhitung jumlahnya dengan hantaman itu. Bab 253 Mark berteriak kesakitan saat dia tersandung ke belakang dengan kepala di tangan. Darah mengalir di antara jari-jarinya. Apakah dia punya nyali untuk melakukan hal seperti ini? Mark menjadi tenang setelah mendengar itu. Dia menarik napas dalam-dalam dan menatap Jasper dengan saksama saat dia bertanya, "Apa yang kau inginkan?" "Apa yang aku inginkan?" Nada bicara Jasper ringan dan menyenangkan seolah-olah dia sedang berbicara dengan seorang teman. Namun, dalam sekejap mata, Jasper meraih gelas anggur di atas meja dan menghantamkannya ke kepala Mark. Kaca pecah menjadi potongan-potongan kecil yang tak terhitung jumlahnya dengan hantaman itu. Bab 253 Mark berteriak kesakitan saat dia tersandung ke belakang dengan kepala di tangan. Darah mengalir di antara jari-jarinya. Jasper mengambil serbet dan dengan hati-hati membersihkan noda di jari-jarinya. Tatapan yang dia arahkan pada Mark dan Steve sangat dingin. "Itu normal jika kau ingin menyerangku, tetapi kita hanya melihat kekuatan seorang pria. Jika aku kalah, itu berarti kemampuan aku tidak maksimal. Maka aku harus menyerahkan diriku padamu. Namun,
Itu berarti kau harus melakukan hal yang sama jika kau kalah. Kau seharusnya tidak pernah mengarahkan pikiran kotormu pada kekasihku. Mark merasakan kepalanya berdenyut dan berputar saat dia mengangkatnya untuk melihat Jasper. Pada saat itu, dia tidak repot-repot mengambil risiko lagi dan memutuskan dia mungkin juga berkata sambil menyeringai jahat, tutup mulutmu dengan omong kosongmu. Tentu saja, kau benar ketika kau menang, bunuh aku jika kau bisa. Tapi apa kau berani? Apa kau benar-benar berani membunuhku? Kau harus membayar nyawa dengan nyawa jika kau membunuhku. Aku satu-satunya pewaris keluarga Zion. Kau berani membunuhku saat kau berada di Provinsi Brak. Jasper tertawa ketika dia melihat Mark yang masih bersikeras untuk mengatakan yang terakhir bahkan ketika tidak ada kesempatan untuk melarikan diri baginya. Aku senang melihat betapa beraninya kau. Bagimu, keluargamu kehilangan kekuatannya akan jauh lebih menyakitkan daripada mati, bukan? Jika aku dapat menyebabkan perusahaan pembuat kapal keluarga Zion gulung tikar, aku dapat memperlakukan seluruh keluarga Zion sebagai mainanku. Ketika itu terjadi, kau, Mark Zion, akan bernilai lebih rendah dari pelacur di Provinsi Brak. Jasper menepuk pipi Mark dan tertawa kecil sambil berkata, kau telah membuat cukup banyak musuh di Provinsi Brak selama bertahun-tahun, bukan? Banyak yang lebih ingin membunuhmu daripada aku. Kenapa aku mengotori tanganku dengan darahmu? Pupil Mark melebar ketika dia mendengar itu. Dia berteriak, kau yang menghubungi kota Harbor dan bukan Dawson Suler. Kau berada di balik semua ini. Siapa kau? Apa yang kau inginkan? Mark benar-benar panik. Itu karena dia menyadari bahwa dalang sebenarnya di balik ini sejak awal adalah Jasper Line, seseorang yang tidak pernah diperhatikan. Ini semua didalangi oleh Jasper. Bagaimana lagi pengkhianatan Julian bisa dijelaskan? Bagaimana lagi ketenangan Jasper bisa dijelaskan? Namun bagaimana itu mungkin? Bukankah dia si brengsek miskin? Dari mana dia mendapatkan kekuatan untuk mempengaruhi para Taipan di kota Harbor? Ketakutan melanda Mark saat dia memikirkan hal itu. Dia tiba-tiba menyadari bahwa Jasper dipenuhi dengan rahasia dan kekuatan. Mungkin dia benar-benar bisa melakukan apa yang dia klaim dan menyabot seluruh keluarga Zion. Mark tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi padanya, yang telah membuat banyak musuh di Provinsi Brak selama bertahun-tahun, jika itu terjadi. Itu akan menjadi serangan terhadap musuh saat mereka jatuh. Jasper tersenyum kecil. Aku akan memberimu kesempatan lagi. Panggil ayahmu dan suruh dia datang untuk berbicara denganku. Sudut mulut Mark sedikit berkedut karena takut dan tidak percaya. Dia tidak bisa memikirkan alasan mengapa Jasper melakukan itu. Namun, dia mengerti bahwa situasinya di luar kendalinya sekarang. Apapun yang terjadi, dia harus membuat panggilan telepon itu. Mark mengeluarkan ponselnya dengan susah payah dan memutar nomor ayahnya. Jasper berjalan ke arah Steve dan bertanya dengan tenang, bagaimana kau ingin mati? Bab 254 Steve bergidik ketika mendengar apa yang dikatakan Jasper. Dia menyadari sesuatu hanya dengan mendengarkan Mark berbicara. Yaitu bahwa Jasper telah menggunakan semacam metode untuk menyebabkan tidak hanya Mark tetapi seluruh keluarga Zion menderita kerugian yang luar biasa. Kemudian, dia ingat ketika dia bertemu Mark hari ini. Ada tanda bekas jari di wajah Mark dan sangat marah sehingga dia tidak sabar untuk menelan Jasper utuh. Steve menyadari bahwa dia dalam masalah besar sekarang. Dia tidak memiliki latar belakang sekuat Mark. Keluarganya bahkan tidak bisa disebut keluarga bergengsi. Hanya saja perusahaan keluarganya memiliki sedikit ketenaran dan kekayaan di Provinsi Brak. Dengan modal kecil ini, bagaimana dia bisa melawan Jasper yang bisa membuat keluarga Zion menderita kerugian yang luar biasa? Jasper, kita adalah teman sekelas. Kita adalah teman sekelas sekolah menengah selama 3 tahun penuh. Kau ingat, kan? Aku tahu aku telah melakukan kesalahan. Bagaimana kalau aku berlutut padamu? Aku akan berlutut dan memohon pengampunan. Saat dia berbicara, Steve berlutut dan menamparkan dirinya sendiri tanpa ragu di depan Jasper. Steve mencurahkan semua usahanya untuk mencoba hidup, menamparkan dirinya sendiri dengan keras setiap kali. Dalam beberapa menit, pipinya menjadi merah dan bengkak. Jasper menyipitkan matanya saat dia menatap Steve yang tampak semerah babi panggang baginya. Mark tidak lebih dari seorang anak kaya yang tidak berharga yang dimanjakan. Dia tidak punya nyali atau otak untuk berguna baginya. Namun, Steve berbeda. Dia lebih cerdas dari kelihatannya dan jauh lebih jahat.
Steve adalah orang yang telah menginstruksikan Julian tentang apa yang harus dilakukan hari ini. Jika itu belum cukup, Steve bahkan bisa merendahkan diri dalam sekejap mata ketika rencana gagal. Bahkan penonton biasa bisa merasakan sakit dari tamparannya. Namun, itu tidak berarti Steve lebih mudah dihadapi daripada Mark. Merekalah yang benar-benar beracun. Jika kau tidak membunuh mereka sekarang, mereka akan menyebabkan kau lebih banyak masalah di masa depan. Jasper memperhatikan dengan tenang saat Steve menamparkan dirinya sendiri berulang kali. Dia tidak membuat tindakan untuk menghentikan Steve, dia juga tidak mengatakan sepatah kata pun. Segera, Steve telah menamparkan dirinya sendiri sehingga dia mulai melihat bintang-bintang dalam penglihatannya. Pipinya mati rasa, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Ketika dia akhirnya kehilangan kekuatan di tangannya untuk terus memukul dirinya sendiri, dia berkata kepada Jasper, "Maafkan aku. Aku bersumpah bahwa aku akan menjadi orang yang baik di masa depan. Aku tidak akan membuatmu kesulitan lagi." Jasper tersenyum kecil. Sepertinya dia akan memaafkannya. Kemudian, Jasper mengeluarkan ponselnya tepat ketika Steve membiarkan seberkas harapan menyala di hatinya. Dia menelepon Xavier Johnson yang menjawab telepon dengan cepat. "Bagaimana kabarmu, Tuan Lane?" Xavier terdengar bingung sekaligus hormat. "Apa kau berani menjadi penguasa industri bahan bangunan Provinsi Brak malam ini?" Xavier duduk tegak di tempat tidur ketika dia mendengar apa yang dikatakan Jasper. Nafasnya menjadi cepat dan sesak. "Iya," Xavier berkata dengan suara rendah. "Baiklah, sebarkan beritanya kalau begitu. Setelah selesai, hubungi pemasok yang telah kau hubungi dan atur pertemuan dengan mereka di Future Industries untuk menyelesaikan pembayaran sebelumnya." Jantung Xavier berdebar kencang ketika dia bertanya, "Tuan Lane, apakah ada perubahan?" Jasper menoleh untuk melihat Steve yang memiliki ekspresi bingung dan ketakutan di wajahnya. "Steve Kuer ada di sampingku." Satu kalimat pendek itu sudah cukup bagi Xavier untuk menyadari bahwa sesuatu yang sensitif dan jahat sedang terjadi. Dia menekan rasa ingin tahunya ketika dia berkata, "Aku akan segera melakukannya. Pegang ucapanku bahwa pintu depan Future Industries akan segera dipenuhi dengan orang-orang yang mencari pembayaran." Jasper tersenyum dan bertanya, "Kau berada di industri bahan bangunan. Arus kasmu didukung oleh pembayaran otomatis dan pinjaman bank, bukan?" Xavier mengangguk dan berkata, "Iya. Kami biasanya membayar penyelesaian 40% dan kemudian membayar sisa uang secara berkala. Itu menyumbang setengah dari arus kas kami. Pinjaman bank mendukung separuh lainnya." Bab 255, lakukan apa yang seharusnya kau lakukan. Besok, tidak ada bank di Provinsi Brak yang akan mengeluarkan pinjaman untuk Future Industries, dan mereka akan mulai menuntut pembayaran untuk pinjaman yang telah dibuat. Ketika Jasper selesai berbicara, dia tidak menunggu jawaban terkejut Xavier sebelum menutup telepon. Pada saat itu, Steve merasa bagian atas kepalanya mati rasa saat dia menatap Jasper. "Jasper akan membunuh seluruh keluarganya. Apa yang kau lakukan? Siapa yang kau telepon?" Suara Steve bergetar saat dia mengajukan pertanyaan. Siapa yang paling senang melihat Future Industries gagal di seluruh Provinsi Brak? Jasper bertanya dengan tenang. Steve bergidik saat dia meraung, "Apa yang ingin kau lakukan?" Jasper mengabaikan Steve. "Itu karena Harvey Zion telah tiba. Harvey telah mendiskusikan taktik dengan saudara-saudaranya ketika Mark memanggilnya. Semua pesanan untuk perusahaan pembuatan kapal mereka dibatalkan, dan kota Harbor menolak memberi mereka kesempatan untuk berdiskusi. Harvey tidak bisa merahasiakannya dari mereka bahkan jika dia mencobanya. Hubungan adalah hal yang kompleks dalam bisnis keluarga. Harvey mungkin adalah kepala keluarga, tetapi dia belum berada pada tahap di mana dia bisa mengendalikan segalanya. Dia sangat marah ketika dia mendengar bahwa Mark, yang dia minta untuk meminta maaf, tidak membawa kabar baik. Sebaliknya, dia sekarang ditahan di sebuah hotel. Menurutnya, JW Real Estate sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat terhadap keluarga Zion. Keluarga Zion mungkin bersalah di sini, tetapi mereka masih salah satu tiran di Provinsi Brak. Jika JW Real Estate begitu agresif sehingga mereka tidak hanya menolak untuk menerima permintaan maaf mereka tetapi bahkan menangkap salah satu anak buahnya, bukankah itu akan menjadi tamparan keras di wajah? Dengan demikian, Harvey segera pergi dengan dua pengawal terbaiknya. Sesampainya di kamar hotel,
Harvey langsung melihat Mark yang tangannya memegangi kepalanya yang berdarah. Dia juga melihat Steve yang wajahnya membengkak 2 kali lipat saat dia berlutut di depan Jasper. Matanya menyipit. "Kau Jasper Line?" tanya Harvey pelan. Jasper menjawab dengan tenang, "Kau kepala keluarga Zion." Harvey mendengus, tidak menganggap Jasper sebagai orang penting. Dia berkata, "Di mana Dawson Suler? Aku ingin berbicara dengannya. Apa dia pikir aku akan bernegosiasi dengan tipu muslihat yang dia kirimkan padaku?" Jasper menggelengkan kepalanya. "Negosiasi? Aku pikir kau telah membuat kesalahan. Selain itu, kita tidak perlu menyusahkannya dengan hal-hal seperti ini. Aku bisa mengurusnya sendiri." Harvey mendengus kesal. Dawson terlalu arogan untuk kebaikannya sendiri. Dia harus tahu tempatnya sebagai orang terkaya di provinsi ini dan aku sebagai tiran di provinsi Brak. Apa dia benar-benar berpikir keluarga Zion akan berpuas diri saat dia menggertak kami? "Ayah!" Mark berteriak putus asa ketika dia mencoba memberitahu Harvey bahwa Jasper adalah dalang di balik segalanya. Namun, Harvey mengerutkan kening dan menyela putranya ketika dia melihat keadaan Mark. "Berhenti bicara. Aku akan membawamu ke rumah sakit sekarang." Saat dia berbicara, dia bersiap untuk membawa Mark bersamanya. Suara rendah Jasper terdengar. "Siapa yang berani meninggalkan ruangan ini tanpa izinku?" Julian, yang telah berdiri di belakangnya, melangkah maju. Dia meraung saat dia meretakkan buku-buku jarinya, yang terdengar lebih seperti dia sedang memecahkan jagung. Itu menyebabkan merinding muncul di daging seseorang. Ekspresi wajah kedua pengawal yang dibawa Harvey menjadi kaku saat mereka berdiri di depan bos mereka. "Bos, ini bukan seseorang yang bisa kita permainkan." Ekspresi wajah Harvey marah. Ini adalah pertama kalinya dia diancam di provinsi Brak.